Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, sebelum kita mulai DCWT sesi pertama kita pada hari ini, apologies in advance. Gua hari ini bikin DCWT lebih pagi daripada biasanya, jadi ada kemungkinan, terutama bagian chartingnya, ada kemungkinan berbeda saat nanti sudah diupload begitu. Tapi ya lagi-lagi karena gua sudah komitmen untuk terus konsisten buat ya konten, maka dari itu ya bear with me, gue bikin sedikit lebih pagi karena memang ada urusan. Sebenarnya pengennya sih udah aja langsung, tapi lagi-lagi ya selama masih bisa gue usahakan ya. Oke, jadi dalam 24 jam terakhir terjadi koreksi sebesar 1,07% dengan total market cap mencapai di 3,26 triliun US dollars. Untuk BTC sendiri kita bisa lihat di sini ya, kondisinya itu kemarin masih di close di atas dari 102.938. Tapi untuk hari ini terjadi retest untuk ketiga kalinya di support ini. Kita lihat apakah Bitcoin bisa tetap bertahan atau tidak di atas dari 102.938 ya. Nah, sekarang kita bisa di sini ya, MA20 sudah di angka 99.572. Ya, tinggal butuh sehari 2 hari lagi lah sampai mulai di atas dari 100.000. Kita lihat semoga saja bisa bertahan dulu sampai MA20-nya mulai di atas dari 100.000. In theory itu bisa membantu lagi BTC untuk bisa menahan dirinya kalau sampai ada koreksi. Begitu ya. Karena kita sudah bahas ya, ini udah nggak tahu keberapa kalinya ya. Tapi gue tetap akan ingatkan, PR besar dari Bitcoin adalah bertahan di atas dari 100.000 begitu. Kenapa? Lu bisa lihat sendiri di sini. Di tanggal 2 Februari ya, saat BTC jebol dan daily close di bawah dari 100.000, apa yang terjadi? Lu bisa lihat momentum drop ya. Dan ini juga sama terjadi di 2024 di Desember. Jadi di Januari dan di Desember sama nih. Saat daily close di bawah dari 100.000, yang terjadi adalah pelemahan tren. Nah, pelemahan trennya sedalam apa? Kita nggak bisa tahu, begitu ya. Nah, tapi selama ini yang support yang cukup kuat berhasil menahan BTC yaitu di 91.855. Begitu. Tapi lagi-lagi kalau gua sih ditanya lebih baik ya jangan tembus, begitu. Karena 100% ya for now, at least for now ya, 100% secara statistiknya kalau BTC kehilangan 100.000 dia kena ke 91.800-an begitu ya. Ya walaupun baik lagi ya, ini secara datanya baru 2 kali saja sih, tapi intinya ya not good. 2 kali ini setiap kali tembus dari 100.000 gitu ya. Ya semoga kali ini sama 20-nya bisa nahan karena sebelumnya di sini kita bisa lihat ya, ya nggak berhasil. Kita bisa di sini ini jebol lagi. Di Januari sempat nahan 1, 2, 3 kali tapi ujung-ujungnya jebol di tanggal 1 Februari begitu. So ya lagi-lagi semoga kali ini EMA 20-nya menjadi support yang cukup kuat begitu ya. Oke. Next kita akan geser dulu ke ini ya, ke weekly mungkin. Kalau untuk ke weekly sendiri kita bisa lihat ya belum ada perubahan signifikan sih ya. Paling cuma retest ke 101 lebih 171. Ya harapan gua sih sebenarnya satu ya, kalau mau diomong yang paling oke senarionya itu seperti di sini nih ya. Seperti di Desember sampai Januari 2024 ya, di mana ini dia konsolidasi begitu ya. Tapi kita nggak bisa ngomong oh ya kayak begini pasti, karena nggak ada yang pasti gitu ya. Kita bisa di sini ada juga movement di mana movement saat BTC rally dengan signifikan juga terjadi koreksi yang lumayan juga begitu. So jangan tebak-tebakan. Saat kita diberikan kesempatan untuk akumulasi ya. Saat kita waktunya rally ya udah nikmatin rally itu. Dan kalau sampai keluar SOP TP ya TP. Sekali lagi TP setiap orang bisa berbeda-beda. Tapi kalau gua TP gua lebih ke saat ada weekly close di atas dari Bollinger Band begitu ya. Oke, sisanya sih ya udah ya. Terus sesuai yang gue ngomong di waktu masa BTC drop di sini ya. Kita sudah bilang bahwa main scenario kita masih tetap ya sampai kuartal 4 2025 ini ya, dan lebih seringnya antara November Desember ya. Di situ saat keluar SOPTP kalau bisa dihabisin ya di November Desember begitu. Termasuk alts juga ya begitu ya. Dan kalau alts jangan disisain. Kalau BTC lu ngerasa bahwa bang daripada gue FOMO lagi bang mending gue sisain sedikit boleh ya. Tapi kalau alts
gue tidak terlalu menyarankan karena statistically speaking alts di cycle selanjutnya, apalagi alts yang baru ya, di cycle selanjutnya cenderung underperform dibandingkan dengan BTC gitu ya. Oke. Next kita lihat dulu aja ke indeks dolar. Untuk indeks dolar sendiri kondisinya itu hari ini mulai ada, atau bukan hari ini lebih tepatnya ya, kemarin itu market close-nya di atas dari 100.000 lagi. Bukan 100.000 tapi di atas dari 100,875 lagi ya. Ada perlawanan nih ya. Ya harapan kita sih ya kalau bisa indeks dolar melemah lagi begitu, karena in general saat indeks dolar melemah di situ risk on asset lebih gampang untuk meningkat gitu ya. Next BTCD. Untuk BTCD, wah hari ini terjadi penguatan lagi. Kita lihat apakah ada perubahan balance sheet. Dan jawabannya belum ya, masih sama. Ya pokoknya gue ingetin lagi aja, hati-hati. Jangan sampai setiap kali terjadi koreksi signifikan di Bitcoin dominance, lalu jadi kebakar dengan hawa nafsu altcoin season. Begitu. Karena kalau gue perhatiin patternnya ya, yang rata-rata nyangkut besar di altcoins yang minusnya sampai gede-gede, ada yang 70, 80 dan seterusnya, itu banyaknya di sini. Ya, kejebak saat para dukun teriak-teriak altcoin season ya, saat BTCD terjun payung. Nah, di sini kan banyak yang deklarasi kan, altcoin season dimulai, altcoin season dimulai. Ya, walaupun nggak unik cuma di sini, tapi ini super besar. Sebelum-sebelum juga ada ya kayak begini tuh. Tuh, nih waktu ngedam kayak begini, altcoin season, altcoin season. Faktanya mana? Nggak kejadian kan? Nah, pattern yang terus terulang, ini semua fake out itu saat balance sheet masih terus turun. Begitu. Balance sheet masih terus turun, ya udah ujung-ujungnya BTCD meningkat. Begitu, mau jangka pendeknya drop dulu tetap ujung-ujungnya meningkat lagi. Begitu. So, boleh punya altcoins, jangan sampai salah berpikir ya. Boleh punya altcoins, tapi maksimum di 60-40. Jadi cuma 40% saja maksimum di portofolio spot lo. Gitu. Kalau lebih konservatif boleh nggak bang? Boleh. Kalau BTC-nya ditambahin boleh. Tapi kalau alts-nya dioprek-oprek lebih dari 40%, lu akan mengambil resiko lebih besar, terlalu besar. Begitu. Ya, jangan takut. 40% itu udah gede kok. Lu kebayangin ya nih, dari 100 juta itu 40 juta, gede, gede. Kalau sampai beneran masuk ke altcoin season pun, itu 40% cukup untuk bikin lu signifikan lebih besar portonya. Gitu loh. Jangan kebawa nafsu mulu. Begitu. Ingat lu resiko. Saat lu mikirin resiko dulu dibandingin kemungkinan cuan, malah cuannya lebih enak dibandingin orang yang cuma mikirin cuan. Karena yang mikirin cuan malah minus. Gitu. Ya. Oke. Next kita langsung aja masuk ke news. Untuk news ini datang dari Wisconsin. Ya, ini negara bagian di US di mana di tahun lalu sih mantap ya, dia itu mengakumulasi IBIT-nya BlackRock ya. Tetapi sekarang dia jual semua senilai 350 juta US dollars. Ya, ini salah satu berita yang sebenarnya cukup menyedihkan ya. Di mana yang lain banyak mulai adopsi ya, state-state di US mulai adopsi. Ini malah ini sebenarnya gini ya, bukan negara bagiannya apa namanya, langsung lah gitu kasarnya kayak misalnya pemerintahan Bandung. Enggak, ini spesifiknya adalah State of Wisconsin Investment Board atau SWIB ya. Nah, jadi mereka keluar dari semua posisi IBIT mereka begitu ya. Nah, jadi ini tuh sebenarnya masuknya pension fund gitu ya. Kalau yang dilakukan sama Texas kan beda tuh. Beda itu benar-benar kayak yang federal. Sistem yang federal di mana kalau ada BTC yang disita jadi punya negara bagian dan jadi punya negara bagian Texas dan tidak dijual. Kalau ini beda ya. Ini pension fund-nya dari State of Wisconsin begitu ya. Nah, tapi intinya sekarang sudah dijual. Sementara di waktu bersamaan Abu Dhabi ya, lalu Mubadala Investment baru saja mengincrease stake mereka begitu ya di first quarter 2025. Jadi ya para Habibi sedang akumulasi BTC, tapi para penduduk, bukan penduduk Wisconsin lebih tepatnya ya. Ya tapi si SWIB ini malah keluar dari posisi mereka di IBIT ya. Ya cukup disayangkan tapi ya sudahlah begitu. Dan kalau kita mau ngomong secara jumlahnya pun nggak terlalu besar ya. Ketutup sama inflow-nya dari para Habibi, lalu juga dari apa namanya strategi ya. Lu tahu kan si itu beli lagi tuh sama Michael Saylor ya, dan orang sering kali bilang ngapain tuh beli di pucuk ya, wah bla bla bla, tapi surprisingly ya ujung-ujung naik lagi kalau di BTC sih begitu ya. So
Ya udah, kalau gue pribadi sih tetap saja melakukan akumulasi. Kita kan ada safety beltnya. Safety beltnya tuh MA50 di weekly. Jadi ya udah tenang aja, selama masih ini menjadi support, nggak usah berpikir terlalu kepanjangan gitu, nggak usah terlalu distresin ya. Dan ngomongin soal ini ya, hati-hati, udah mulai kayaknya ada dukun lagi ya, ada dukun bearish nih sekarang di komen ya. Nah itu udah jangan terlalu lu perhatikan, terutama buat yang newbies ya. Kalau buat yang udah senior sih gue lihat malah ngehajar itu ya, malah ngehajar balik. Apa nih maksudnya mau jadi dukun gitu ya? Ya itu bagus ya. Eh, Kalau bisa begini, orang-orang dukun seperti itu ya, gini, orang-orang tuh jangan cuma berpikir dukun itu adalah orang yang buka kelas berbayar. Enggak, dukun juga bisa aja cuma orang komen-komen gitu ya. Wah, BTC harus ke sini, BTC bakal ngedam atau BTC bakal ngepam. Nah, setiap kali ada orang seperti itu, langsung aja tanya hal simpel. Tahu dari mana? Punya mesin waktu kah? Kok bisa tahu harus seperti ini ya? Ujung-ujungnya nggak akan jauh dari apa? Lihat saja nanti. Ya, kalau udah nggak kejadian, tinggal kabur. Itu patternnya selalu seperti itu ya. So, untuk para newbies, jangan sampai mau terintimidasi dengan tebak-tebakan dukun gitu, karena saat tidak kejadian tebakan mereka, mereka hanya akan kabur saja tanpa tanggung jawab sama sekali begitu ya. Jadi lu tetap harus stick with your plan, stick with your SOP gitu ya. Oke. Next economic calendar ya, hari ini nggak ada apa-apa karena hari Sabtu ya. Selanjutnya kita tinggal masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, itu juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar lu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lu bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lu dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini ya, posisi longnya buat yang konservatif sudah profit dari kapan ya. Tapi buat yang agresif masih belum kena target TP-nya di angka 104.828 ya. So buat yang agresif masih boleh dipertahankan. Jangan lupa pasang aja target TP-nya ya. Tapi kalau sampai daily close di bawah dari 102.938 ya berarti cut loss ya. Kita lihat besok jam 7 pagi ya. Untuk posisi spot di 102.938, 101.121 dan 99.051 USD. Sementara untuk Ethereum kita bisa di sini ya. Untuk setup, wah asik ya, posisi shortnya juga profit. Retest 1, retest 2 di angka 2.619. Kebuka posisi shortnya berarti kemarin ya. Untuk posisi shortnya ini sudah kena target TP. Dan ini profit sebesar 2,5%. Asik. Kemarin posisi long ya. Hari ini posisi shortnya profit juga ya. Oke, selanjutnya untuk posisi spot ya. Untuk posisi spotnya karena ini jebol maka ada di angka 2.464, lalu di 2.419 dan di 2.363 ya.
Itu kurang lebih untuk setup posisi spot dan futures di DCWT sesi pertama ini. Sekali lagi ya, gue ingatkan ini gue bikin lebih pagi daripada biasanya. Jadi ada kemungkinan ada perbedaan yang lumayan gitu. Ya ada kemungkinan ya, mungkin aja enggak ya. Ada kemungkinan harga runningnya bisa berbeda begitu. Karena memang gue ada acara sebenarnya pagi ini ya. So bear with me ya karena gue lagi sedang mau benar-benar ngikutin komitmen gue nih, pengen terus konsisten begitu, dan gue harap gue konsisten, lu juga bisa konsisten begitu, karena akan ada 1001 alasan buat lu nggak konsisten. Oh bang lagi capek bang, lagi sakit, lagi apa ya, lu bisa lihat sendiri, gue berapa kali juga lagi sakit gue hajar aja. Itu dia namanya konsistensi dan komitmen begitu. Saat lu punya dua hal itu ya, gue rasa hidup lu akan signifikan improve begitu, karena orang yang nggak punya komitmen dan nggak punya konsistensi itu nggak akan dianggap berharga gitu ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan salam tabur tuai. Ingat, apa yang lu tabur akan lu tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.